Shalom, kita berjumpa kembali. Seperti janji saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Dan saya berharap jawaban saya ini memberkati kita semua. Ya, indigo menurut saya adalah manusia dengan anugerah Tuhan. Meskipun sahabat saya lebih suka memakai istilah para psikologi. Kenapa disebut dengan anugerah Tuhan? Karena orang atau anak indigo, dia berbeda dengan orang lain. Dia mempunyai suatu kemampuan atau karunia yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Anak atau orang indigo ini biasanya mempunyai daya ingat yang sangat baik. Dia seorang yang inovatif, tetapi juga dia seorang yang sangat kreatif. Dia juga memiliki emosi yang lebih reaktif biasanya. Tetapi kadang juga dia seperti orang atau manusia autis atau hiperaktif. Dan juga manusia atau orang indigo ini biasanya erat dengan hal-hal yang supranatural. Dia terkadang memiliki kemampuan untuk bertelepati, kemudian apalagi melihat kejadian di tempat lain yang orang lain tidak tahu. Kemudian saya pernah menjumpai seseorang ketika seorang indigo menyentuh badan seseorang, tubuh seseorang, dia mengerti kondisi daripada orang yang disentuhnya. Kemudian orang indigo juga bisa atau punya kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di dunia roh. Itu fakta-fakta yang ada yang menyelimuti kehidupan orang indigo. Ada suatu pertanyaan yang masuk kepada saya, perlukah orang indigo terima pelepasan? Saudaraku, saya katakan perlu. Kita harus membawa orang indigo kepada Tuhan. Ini penting sekali bagi kehidupannya ke depan. Suatu kehidupan yang diberkati. Pada waktu saya melakukan pelepasan, mendoakan orang indigo, ini ada dua hal sebetulnya. Yang pertama, ketika dilakukan pelepasan, ini sifat indigonya bisa berangsur hilang atau bisa terjadi seketika itu juga hilang. Ya. Karena saya percaya sesuatu kemampuan yang bukan daripada Tuhan tentu akan dilempar keluar atas kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kedua, pada waktu didoakan, indigonya ini tidak hilang. Ya, indigonya tetap ada. Tetapi apa kabar baiknya? Tidak lagi orang itu kemudian gelisah atau takut lagi seperti sebelumnya. Dan dalam kondisi ini perlu sekali pendampingan para hamba Tuhan, pendampingan pendoa atau seorang mentor yang bisa menuntun dia kepada Tuhan. Jadi inti daripada penanganan seorang indigo adalah bawalah orang itu di bawah pengaruh kerajaan surga. Kalau tidak, seorang indigo akan dapat diseret masuk di bawah pengaruh kerajaan kegelapan. Dan kemudian akan muncul seorang paranormal, dukun, dan lain sebagainya yang menebar pengaruh-pengaruh yang buruk kepada banyak orang. Saya berdoa dan berharap semoga jawaban ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.